Setelah sempat buron dan berpindah-pindah tempat menghindari kejaran polisi, Taufik Hidayat alias Opik, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan seorang perempuan di Bandung, akhirnya ditangkap. Kasus dugaan korupsi di tubuh Badan Gizi Nasional memasuki babak baru setelah Kejagung menolak permohonan Justice Kolaborator Sony Sonjaya. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS jadi upaya pemerintah memperbaiki rumah tidak layak huni bagi masyarakat kurang mampu. Namun bantuan 20 juta rupiah dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dinilai belum memadai mewujudkan rumah layak huni. Halo saudara, selamat datang di 60 Menit Special Report. Membuka mata, mengungkap fenomena. Saya Ihsan Sitorus, kita simak sorotan pertama. Setelah sempat berpindah-pindah tempat menghindari pengejaran polisi, Taufik Hidayat alias Opik, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat, akhirnya ditangkap. Polisi pun kini mendalami motif pelaku dan menelusuri kemungkinan adanya korban lain. Tim Resmob di Treskrimum Polda Jawa Barat akhirnya membekuk tersangka Taufik Hidayat alias Opik, buronan kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan YTR asal Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tersangka ditangkap di kawasan Majalaya. Polda Jawa Barat mengungkap, tersangka sempat berpindah-pindah tempat melarikan diri, menghindari kejaran polisi. Lari kemana aja sini berapa hari ini? Ke Cibinti, Cimahi, terus ke Tangerang, daerah sana. Tersangka memukul korban dengan tangan kosong, benda keras seperti besi, menggunakan senjata tajam, menggunakan helm, rokok, menempatkan korban di kamar kos dan tidak dibolehkan keluar, dikunci dari luar, dan ini dilakukan secara berulang-ulang dari tahun bulan Mei 2024 hingga Juni 2026. Dilakukan karena kekesalan, kecemburuan terhadap korban. Keluarga korban geram dan meminta pelaku mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan dengan hukuman yang setimpal. Sangat geram gitu, kesal campur, sakit kalau lihatnya gitu. Dia adik saya yang bangga gitu, dihancurin sama orang itu gitu. Paling kalau dari saya gitu, saya berharap pelaku bisa dihukum seberat-beratnya gitu atas perbuatan yang menimpa adik saya seperti itu. Dari pengakuan mantan rekan kerjanya, Taufik sempat panik karena kasusnya viral dan menelepon meminta perlindungan. Dia menyarankan agar Taufik menyerahkan diri dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak, gimana ini saya viral bahkan se-Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral Indonesia. Nah, terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan itu. Ya Pak, gimana ya, minta bantuan perlindungan. Karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi. Kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Dia mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rohmawan menyatakan polisi masih mendalami motif serta membentuk satgas khusus dan posko aduan untuk menindaklanjuti kemungkinan adanya korban lain. Kami saat ini telah membentuk suatu tim gabungan, tim gabungan yang terdiri dari semua reserse. Kita juga menggali berbagai lokasi yang berkaitan erat dengan si pelaku, utamanya keluarganya, juga lingkungannya. Ini beberapa informasi sudah kita dapatkan, kita kumpulkan, kita fikirkan, dan mereka kita imbau untuk berani untuk berbicara. Sebelumnya, YTR dilaporkan hilang kontak dengan keluarga selama 3 tahun.
Keberadaan korban baru terungkap saat tersangka yang merupakan kekasihnya meminta pemilik indekos membawa korban ke rumah sakit dengan alasan sakit. Melihat kondisi korban yang janggal, pemilik indekos melaporkan ke polisi. Korban kemudian ditemukan oleh keluarganya pada 13 Juni 2026 di kawasan Cinunuk, Kabupaten Bandung dengan kondisi mengenaskan, penuh luka yang diduga akibat penganiayaan. Ya, ada memang informasi yang kami dapatkan selama 3 tahun itu ada komunikasi, hanya saja memang sangat-sangat terbatas. Jadi pada saat pihak keluarga melakukan pencarian, itu tiba-tiba ada kabar dari korban bahwa kami baik-baik saja, saya baik-baik saja di sini, sehingga jangan khawatir. Nah, seolah-olah memang pada saat pihak keluarga akan melakukan action, baik itu melakukan laporan orang hilang atau kabar itu datang dari korban, sehingga memang selama rentang 3 tahun itu tidak sama sekali putus kontak, tidak, tapi ada komunikasi, hanya sangat terbatas. Hingga kini korban masih dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung karena mengalami luka parah di bagian wajah, mata, dan mulut. Pemulihan psikis dan fisik korban menjadi prioritas utama tim dokter saat ini. Kondisi pasien saat ini sudah mengalami perbaikan, dan juga kita dari Rumah Sakit Hasan Sadikin memberikan pelayanan yang terbaik dan juga tim yang terbaik. Jadi kita membuat tim mulai dari bedah plastiknya, penyakit dalam, mata, dan yang lainnya. Mohon doanya dari semuanya, mudah-mudahan bisa cepat pulih dan juga mudah-mudahan dapat beraktivitas kembali. Yang pasti adalah kesehatan umumnya, dan juga kemarin luka-lukanya juga sudah dilaksanakan pembersihan, diberi demam, lalu juga kita secara komprehensif kesehatannya kita perbaiki semua. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah akan membantu pelayanan kesehatan bagi korban, termasuk melakukan rekonstruksi wajah. Akan dirawat lengkap di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ada banyak yang harus dilakukan, termasuk rehabilitasi, rekonstruksi dari wajahnya, kami juga lihat. Dari sisi ekonomi ya biayanya kita udah setuju itu di-cover oleh pemerintah daerah. Menurut psikolog forensik Reza Indragiri, motif utama pelaku bukanlah perkara ekonomi, melainkan diduga adanya agresi emosional yang dilampiaskan kepada korban. Dengan bobot luka yang sedemikian parah, saya pikir kita bisa membangun simpulan sejak dini bahwa tampaknya ini adalah tergolong agresi emosional, kekerasan emosional. Seseorang melakukan kekerasan, tindakan agresif kepada korban guna meluapkan atau mengeluarkan perasaan-perasaan negatif yang dia punya. Marah, benci, dendam, sakit hati, cemburu, ataupun perasaan-perasaan negatif lainnya yang seakan-akan hanya bisa diredakan dengan cara melakukan kekerasan. Sementara kriminolog Hanifah Hasna menjelaskan korban diduga mengalami kekerasan psikis dan pengendalian sosial menggunakan paksaan, kekerasan atau ancaman selama 3 tahun dengan memanipulasi dan mengisolasi korban yang disebut dengan istilah invisible prison. Dugaannya ya sebagai coercive control atau dominasi terhadap pasangan. Nah, ini seringkali terjadi dan kita melihat tanda-tandanya bahwa pelaku itu menyekap, terus menganiaya, kemudian membatasi akses terhadap keluarga atau teman-temannya. Kondisi-kondisi ini yang sering digunakan oleh pelaku untuk semakin bebas melakukan kekerasan terhadap korban. Nah, yang paling miris adalah ketika kita mengetahui 3 tahun itu menjadi waktu yang sangat-sangat lama ketika pelaku itu melakukan penyekapan dan penganiayaan. Artinya ada hal-hal yang sudah dimasukkan ke dalam pemahaman korban bahwa dia tidak bisa lari dari dekapan atau dari penjara yang diciptakan oleh pelaku itu. Ini disebut dengan invisible prison, di mana penjara yang sesungguhnya itu hanya membatasi fisik untuk keluar, tapi ini yang dibatasi adalah cara berpikirnya, cara mendapatkan keamanan, dan cara dia memahami dirinya sendiri. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit, kepolisian hingga pengajuan perlindungan saksi dan korban. Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak hidup, rasa
Sebelumnya, tim Inafis Polda Jawa Barat menggelar olah kejadian perkara di kamar indekos tersangka di kawasan Cinunuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 23 Juni lalu. Kamar kos ini diduga menjadi lokasi terakhir tersangka lakukan penyekapan dan penganiayaan terhadap korban. Di tempat ini, tersangka dan korban menetap selama 3 bulan setelah sebelumnya diketahui kerap berpindah tempat tinggal. Tersangka dikenal tertutup dan mengaku korban adalah istrinya. Dari tempat kejadian perkara, polisi menemukan barang bukti berupa botol infus, cutter, obat peredar rasa sakit, helm hitam yang retak hingga benda mirip senjata api. Namun, polisi masih mendalami keterkaitan sejumlah barang bukti tersebut dengan dugaan penyekapan dan penganiayaan. Penjaga indekos mengaku sempat mendengar suara gaduh dari dalam kamar yang disewa tersangka, namun tidak pernah melihat sosok korban di lingkungan indekos selama mereka tinggal di sana. Kalau itu ngedenger yang jeduk-jeduk pintu sama tembok itu apaan? Oh, kata dia, Om, katanya kalau itu teh kalau Ipei lagi pusing katanya suka mukulin kepala atau tangan, katanya mukul-mukul tembok gitu. Belum pernah sama sekali. Nyuci baju perempuannya juga belum lihat, belum pernah ada nyuci baju. Kan istilahnya kalau orang itu ya perempuan ada baju lah, ada apa, nggak pernah, cuman baju si pelakunya aja. Polda Jawa Barat sempat menerbitkan status daftar pencarian orang atau DPO terhadap Taufik Hidayat sebelum akhirnya ditemukan. Taufik Hidayat dijerat pasal berlapis atas dugaan penganiayaan, penyanderaan, perampasan kemerdekaan, dan tindak pidana yang mengakibatkan luka berat. Tersangka kini berada di Mapolda Jawa Barat untuk pemeriksaan intensif. Saudara, Kejaksaan Agung menolak permohonan justice kolaborator Sony Sonjaya, salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi di tubuh Badan Gizi Nasional. Selengkapnya usai jeda. Karena sudah ditegaskan oleh Dirut Penyidikan bahwa apa yang diajukan sebagai JC ini ditolak dengan alasan pelaku utama. Saudara, kasus dugaan korupsi di tubuh Badan Gizi Nasional memasuki babak baru setelah Kejaksaan Agung menolak permohonan justice kolaborator salah satu tersangka, Sony Sonjaya. Di tengah penyidikan terkait kasus korupsi tata kelola MBG, Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan kelaparan anak tetap jadi prioritas. Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi, ya dia mati. Saya rasa cukup bahwa kita nyatakan bahwa kita tolak JC-nya karena yang bersangkutan sebagai pelaku utama. Terpaksa memperbaiki yang sebenarnya tidak perlu diperbaikin kalau kita mulai dari nol. Daerah tahap 3T misalnya. Kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional atau BGN memasuki babak baru. Di tengah berkembangnya penyidikan, Kejaksaan Agung menolak permohonan mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, untuk menjadi justice kolaborator. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, menegaskan permohonan tersebut ditolak karena Sony diduga berperan sebagai pelaku utama dalam perkara yang sedang diusut. Status Sony sebagai pelaku utama justru menjadi dasar bagi penyidik untuk membongkar secara menyeluruh konstruksi perkara yang sedang ditangani. Saya rasa saya tidak perlu mengulang karena sudah ditegaskan oleh Dirut Penyidikan bahwa apa yang diajukan sebagai JC ini ditolak dengan alasan pelaku utama. Kalau saya menjelaskan pelaku utama berarti membuka semua, membuka semua konstruksi perbuatan akan Sony di IBP. Tetapi saya rasa cukup bahwa kita nyatakan bahwa kita tolak JC-nya karena yang bersangkutan sebagai pelaku utama. Sementara terkait 41 nama yang sebelumnya telah disebut Sony diduga terlibat dalam kasus suap tata kelola program makan bergizi gratis, Febri menegaskan setiap informasi dan laporan dapat disampaikan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.
Di sisi lain, Kejaksaan Agung membuka peluang memeriksa Kepala BGN Nanik Sdeang terkait keterangan kuasa hukum Sony Sonjaya yang membuat adanya dugaan keterlibatan inisial NSD dalam perubahan nama-nama Yayasan Pengelola SPPG. Kejagung menegaskan, setiap orang yang dinilai memiliki informasi relevan terkait perkara ini dapat diperiksa sebagai saksi. Ini kan kuasa hukum sudah menyebutkan mengenai perannya NSD ini. Apakah tidak dikhawatirkan untuk tidak meminta klarifikasi dari NSD ini justru malah menjadi bola liar? Kami tidak menyatakan tidak minta keterangan. Ya, kami cuma bilang semua saksi yang mengetahui, mengalami sendiri pasti akan berpotensi untuk dimintai keterangan. Ya. Masalah siapa-siapa yang dimintai keterangan dan apa urgensinya itu tim penyidik ya yang menyatakan siapa si A, si B, si C yang akan dimintai keterangan. Ya. Jadi kami tidak menyatakan bahwa si A, si B, si C akan dimintai atau tidak dimintai keterangan. Sementara itu di Cilacap, Jawa Tengah, ratusan titik calon SPPG ditemukan fiktif dan bermasalah dalam pengajuan. Sejumlah titik yang diajukan bahkan ditemukan berada di lokasi yang tidak layak untuk operasional SPPG, seperti kawasan hutan, area persawahan, hingga pemakaman. Dan Korwil sudah mengadakan rapat bersama, ternyata sudah muncul sekitar lebih kurang 300 titik lebih di Kabupaten Cilacap, yang mana setelah didatangi oleh kepala SPPG yang ditunjuk oleh BGN Pusat, titik itu tidak ada bangunan apapun, ada yang di tengah hutan, ada yang di tengah sawah, ada yang di tengah kuburan. Nah, jadi bahwa isu jual beli titik, kemudian titik fiktif yang memang benar adanya, ya ini yang harus kita benahi. Kemarin hasil rapat terakhir dengan tim investigasi, untuk sementara portal pendaftaran pembukaan titik SPPG ditutup. Di tengah berkembangnya penyelidikan dugaan korupsi di tubuh BGN, Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis atau MBG tetap berjalan. Dalam acara bersama ribuan petani dan nelayan di Gorontalo, Presiden Prabowo meminta pihak yang masih meragukan program ini untuk turun langsung ke daerah dan mendengar pandangan masyarakat. Ada juga yang nggak setuju MBG itu. Harusnya mereka yang nggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak. Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak. Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi, ya dia mati. Di Jakarta, Aliansi Mahasiswa kembali melakukan unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Hanya menumpuk angka kejahatan. Kita sudah lihat bahwa kepala pelir. Sempat terjadi ketegangan dan aksi dorong-dorongan antara polisi dan peserta aksi yang tergabung dalam aliansi mahasiswa dari PMII, GMNI, dan HMI. Aksi tersebut bertujuan mengawal tindak lanjut pemerintah atas berbagai tuntutan yang sebelumnya telah disampaikan mahasiswa, termasuk terkait kondisi perekonomian nasional, serta penolakan terhadap program makan bergizi gratis atau MBG. Bahwa MBG jutaan orang hidup. Berapa juta orang yang akan menganggur pada saat MBG ditutup. Sementara itu, unjuk rasa mendukung program makan bergizi gratis berlangsung di depan kantor Bupati Karawang, Jawa Barat. Peserta aksi mayoritas merupakan karyawan dan mitra SPPG yang datang dari berbagai wilayah di Karawang. Mereka menyampaikan dukungan agar program MBG tetap dilanjutkan. Ketua Dewan Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyebut, fokus baru BGN yang menempatkan ibu hamil, menyusui dan balita sebagai skala prioritas merupakan langkah strategis dalam mempercepat penurunan angka stunting serta peningkatan kualitas gizi masyarakat. Busui, bumil, balita itu skala prioritas yang paling tepat. Sehingga yang lain sebelum skala prioritas harus merelakan untuk
mengatasi stunting dengan secara lebih efektif dan cepat. Data Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengungkapkan, cakupan program makan bergizi gratis untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B masih jauh dari target. Hingga awal Juni 2026, penerima manfaat baru mencapai 9,92 juta orang atau 38,51% dari total sasaran 25,77 juta orang. Sementara berdasarkan data BGN, penerima manfaat MBG untuk ibu hamil mencapai 911.474 orang atau 69,53% dari target 1,31 juta orang. Sementara penerima dari kelompok ibu menyusui mencapai 2,2 juta orang atau 65,91% dari sasaran 3,35 juta orang. Adapun cakupan terendah terdapat pada kelompok balita non-PAUD yang menjadi sasaran utama pencegahan stunting. Dari total sasaran 21,11 juta balita, baru 6,8 juta anak atau 32,24% yang menerima manfaat program tersebut. Di tengah proses hukum yang masih berjalan, pemerintah dituntut memastikan program MBG berjalan tepat sasaran. Terlebih, cakupan penerima manfaat MBG hingga kini masih jauh dari target, sehingga memerlukan perbaikan tata kelola dan percepatan pelaksanaan. Saudara, warga kurang mampu kini bisa menempati rumah layak huni lewat program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dari pemerintah. Selengkapnya usai jeda di 60 menit. Special Report. Keadaanku rumahku yang sudah rapuh, reot, kalau ada angin sengnya terbang semua. Saudara, program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS jadi upaya pemerintah untuk memperbaiki rumah tidak layak huni bagi warga kurang mampu. Komisi 5 DPR pun menekankan pentingnya efektivitas, efisiensi, dan pengawasan agar bantuan tepat sasaran. Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Argan Anjani, dan juru kamera Ajriya Hafiz dan Afan Jairahman langsung dari Muarubungo, Jambi. Ya, tadinya saya tidak mau karena kan mungkin biayanya pasti nambah banyak. Mungkin kalau nggak dibangun setahun, 2 tahun mungkin rumah kami itu roboh. Kadang dulu juga pernah pulang kerja itu kan seng tuh terbang. Kalau hujan keterocohan, kalau panas ya luweh-luweh kepanasan. Banyak sekali masyarakat miskin yang rumahnya tidak layak, sehingga dengan adanya program BSPS ini kita bisa bantu masyarakat secara konkret. Ada orang yang kayak Pak Nasarudin masih untung, dia punya ada cadangan uang yang dia akan bangun, ada BSPS tinggal nambah. Tapi ada orang yang mohon maaf betul, yang kemiskinnya ya memang betul miskin, untuk makan sehari-hari aja nggak bisa, jangan nyimpan. Nah, di sini negara harus hadir. Di tengah upaya pemerintah menekan angka kemiskinan, tantangan besar masih dihadapi bangsa Indonesia. Berdasarkan data terbaru, sekitar 24 juta penduduk Indonesia masih hidup dalam kondisi kemiskinan. Di balik angka tersebut, terdapat jutaan keluarga yang berjuang memenuhi kebutuhan dasar, termasuk memiliki tempat tinggal yang aman dan layak huni. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS digadang-gadang menjadi jawaban pemerintah bagi banyak warga yang masih tinggal di rumah tak layak huni. Pada tahun 2026, program ini mengalami peningkatan anggaran yang sangat signifikan. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar 8,9 triliun rupiah untuk membantu pembangunan dan peningkatan kualitas 400.000 unit rumah di seluruh Indonesia. Jumlah ini meningkat lebih dari 7 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Harapannya sederhana, mengubah rumah yang rapuh menjadi tempat tinggal yang aman, sehat, dan layak.
Komisi 5 DPR pun berulang kali mengingatkan pentingnya efektivitas, efisiensi, dan pengawasan ketat agar bantuan tepat sasaran dan tidak berubah menjadi ajang mencari keuntungan. Seperti apa pelaksanaan program bedah rumah di lapangan? Apakah program BSPS ini telah tepat sasaran, bebas dari pungutan liar, serta tak berbelit administrasi? Anggota Komisi 5 DPR, Edi Purwanto, turun langsung ke Muara Bungo, Jambi, untuk memastikan bantuan tepat sasaran serta tidak terjadi pungutan liar terhadap calon penerima manfaat. Program yang saya luncurkan, saya pastikan tidak ada masalah. Saya pastikan harus selesai. Jangan sampai siapapun memotong serupiah pun anggarannya 20 juta. Kalau memang atapnya saja rusak, sudah atapnya sudah selesaikan gitu loh. Kemudian ternyata lantainya masih lantai tanah, ya udah lantai tanahnya kita selesaikan. Karena kalau udah lantai tanah kan urusannya dengan kesehatan. Muara Bungo, daerah yang dikenal sebagai kota lintas, namun memiliki akses jalan yang kurang memadai. Beberapa dusun di wilayah ini sempat teridentifikasi memerlukan intervensi percepatan pembangunan. Di kawasan yang didominasi perkebunan karet dan kelapa sawit ini, sebagian besar warga menggantungkan mata pencaharian sebagai petani dan buruh kebun. Nasruddin dan Sukiem merupakan warga Kabupaten Bungo yang selama bertahun-tahun menempati rumah dalam kondisi tidak layak huni. Kondisi ekonomi membuat keduanya harus pasrah tinggal di rumah beratap seng rapuh dan bocor kala musim hujan datang. Belum lagi ruangan yang pengap serta kondisi dinding rumah yang sudah rapuh. Kadang dulu juga pernah pulang kerja itu kan seng tuh terbang, malam-malam tuh sama kakak saya tuh kan benerin, dan kalau hujan tuh pada bocor masangnya. Ini bolong. Keadaanku rumahku yang sudah rapuh, reot. Kalau ada angin, sengnya terbang semua. Aku ambilin, aku lempar, aku timpo pakai batako. Kalau hujan keterocohan, kalau panas ya luweh-luweh kepanasan kayak masuk oven. Kedua warga Kabupaten Bungo ini berharap mendapatkan bantuan pemerintah untuk memperbaiki rumah mereka agar menjadi lebih layak huni dan nyaman ditempati. Karena sekarang musim itu kan angin kencang, hujan juga nggak di sini sangat kencang sekali. Ibaratnya semoga cepat terbangun rumah saya, Mas. Supaya rumah aku itu diberi bantuan supaya kokoh dan anak cucuku bisa tidur nyenyak. Komisi 5 DPR menegaskan tak cuma pemerintah pusat, peran pemerintah daerah serta fungsi pengawasan diperlukan untuk keberhasilan program BSPS. Silakan ada yang usul, monggo. Silakan Bu. Saya mau bilang sama Pak Edi. Apa? Saya seorang janda. Rumah kami sudah reot. Kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Aku mohon material cepat diturunkan, biar cepat jadi. Maka koordinasi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota itu sebuah keharusan. BSPS ada 400.000 yang memang kita sepakati untuk masyarakat seluruh Indonesia. Dalam konteks ini tentu kami Komisi 5 selain mengajukan program juga mengawasi. Karena fungsi pengawasan bagaimana keuangan negara itu prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel itu sangat penting. Selain berkomitmen melakukan pengawasan, Komisi 5 DPR juga memastikan penerima bantuan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Dan kita lihat misalnya dari unsur atapnya kena, kemudian dari dindingnya kena, lantainya juga kena. Dan rumah seperti ini sudah sangat layak untuk dibedah. Dan tidak ada alasan bagi pendamping untuk mempersulit ini. Program BSPS tahun 2026 di Kabupaten Bungo mencakup lebih dari 100 usulan rumah. Kalau untuk yang usulan Pemda itu ada 108 ya usulan Pemda. Menjadi tantangan tersendiri ya, memang banyak kendala di lapangan. Ya mungkin butuh penyesuaian. Kalau kami otomatis berteruskan ya dari kondisi masyarakatnya ya
keadaan rumah, kemudian dari mata pencahariannya mereka. Artinya disurvei langsung? Ya, langsung kami survei. Kami melibatkan langsung Dinas Perkim, koordinasi dengan Dinas Sosial. Ya, dan otomatis kita perintahkan juga camat untuk mendampingi. Data dari Badan Komunikasi Pemerintah hingga awal Juni 2026, progres program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS telah mencapai 13,51% dari target 400.000 rumah. Seluruh pelaksanaan fisik perbaikan rumah tidak layak huni ditargetkan selesai pada Oktober hingga paling lambat November 2026. Ya sebenarnya kan kita paham situasi keuangan negara sekarang sedang terkontraksi sedemikian rupa. Maka prinsip efektif, efisiensi digunakan oleh yang semangat kita luncurkan bersama, yaitu dengan uang 20 juta yang kita berikan kepada masyarakat, pastikan rumah ini betul-betul jadi. Permen, Kepmen sudah ada, standarisasi hidup layak seperti apa, termasuk rumah yang layak huni itu penting bagi kita semua. Ketika kita bisa memerdekakan rakyat kita dengan rumah yang layak huni, maka satu poin kemiskinan itu bisa tertangani dengan baik. Menanggapi masih adanya rumah tidak layak huni yang terkendala administrasi, Komisi 5 DPR meminta penerapan prinsip reward and punishment dalam pelaksanaan program bantuan perubahan demi menjamin keadilan dan ketepatan sasaran. Kalau memang ada yang oknum seperti itu, harus diusut, harus berikan punishment. Mohon maaf ya, ASN atau siapapun yang petugas itu ya diproses. Sehingga memang jangan sampai sekali lagi uang negara yang peruntukannya betul-betul untuk orang yang tidak punya, orang yang memang harus mendapatkan bantuan, kita alih ke tempat lain, menurut saya itu berdosa. Keberhasilan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tak hanya diukur dari jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga ketepatan sasaran dan kehadiran negara bagi masyarakat yang membutuhkan. Saudara, Komisi 5 DPR pun mengusulkan penambahan anggaran program BSPS karena dinilai belum layak mewujudkan rumah layak huni. Selengkapnya usai jeda. 20 juta itu ya mohon maaf kok bisa 30 juta lah. Karena ada beberapa masyarakat yang betul-betul nggak punya. Saudara, bantuan senilai 20 juta rupiah dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dinilai belum memadai mewujudkan rumah layak huni. Menyikapi hal itu, Komisi 5 DPR mengusulkan penyesuaian dan penambahan anggaran agar program lebih efektif dan tepat sasaran. Pemerintah mempercepat pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS pada tahun 2026. Jumlah rumah yang ditargetkan untuk direnovasi meningkat tajam dari sekitar 45.000 unit menjadi 400.000 unit. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menilai peningkatan ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mempercepat penanganan jutaan rumah tidak layak huni di Indonesia. Per 5.000 melompat jadi 400.000. Tentu itu adalah goodwill yang luar biasa dari Bapak Presiden yang setuju bahwa 26,9 juta yang punya rumah tapi tidak layak huni itu diintervensi. Dan itu sejalan dengan teman-teman Komisi 5. Makanya 80% lebih anggaran kami adalah buat renovasi rumah. Artinya konsistensi itu kita jaga. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR Edi Purwanto menilai masih banyak warga di Kabupaten Muaro Bungo yang hidup di bawah garis kemiskinan dan memerlukan bantuan dari pemerintah. Kemiskinan ini menjadi sesuatu yang penting. Di Jambi cukup besar. Kemiskinan ekstrim juga masih cukup besar. Yang miskin ekstrim juga masih besar. Jadi tanggung jawab kita ke sana. Bagaimana negara hadir ke situ, mengurai. Dan menurut saya ego sektoral antara bupati, wali kota, gubernur harus kita kesampingkan dulu. Jangan gengsi, oh seharusnya ini betul ada dapat bantuan, oh enggak, punya saya sudah nggak ada orang miskin, nggak boleh. Ini berdosa seorang pemimpin seperti ini. Sampaikan apa adanya. Muhammad Sahid, warga Kabupaten Bugo, merupakan salah satu penerima manfaat program BSPS dari Kementerian Perubahan dan Kawasan Permukiman.
Meski sempat menolak karena menganggap bantuan tersebut dapat membebani kondisi finansialnya, Said akhirnya menerima karena berharap dapat memiliki rumah yang layak huni. Ya banyak bocor, terus papannya banyak dimakan rayap. Ya mungkin sebenarnya nggak layak itu dinamakan rumah. Dikarenakan ya saya pengen punya rumah yang layak bisa ditempati. Akhirnya datanglah BSPS ini menawarkan. Tadi setelah melihat dua rumah yang baru akan mendapat bantuan BSPS, dan sekarang akan kita lihat tahun kemarin baru saja mendapat bantuan dan sudah dilaksanakan pembangunannya. Apakah pembangunan sesuai dengan skema yang telah diputuskan? Apakah rumah ini betul-betul menjadi layak huni, menjadi rumah yang nyaman bagi penghuninya? Kita lihat. Assalamualaikum. Sahid mengaku terbatasnya bantuan dalam program bedah rumah justru mendorong semangat gotong royong atau swadaya masyarakat. Menurut jenengan, harapan jenengan apa? Harapannya ke depannya saudara-saudara kita yang memang masih kurang mampu, mohon untuk bantuannya. Nah, program ini sebenarnya bagus, dilanjutkan terus nggak? Dilanjutkan. Wah, mau dihentikan dilanjutkan? Lanjutkan. Oh, lanjutkan terus gitu seperti itu kan? Karena program udah lama ya, jadi artinya hari ini mungkin nominanya kalau bisa ditambah gitu kan? Selama proses pendaftaran hingga penyelesaian renovasi rumah, Sahid mengaku hanya mengalami kendala terkait pengiriman material yang sempat terhambat. Tidak ada, karena cuman syaratnya fotokopi KK sama KTP aja. Kendalanya kiriman material agak telat dulu memang. Penerima manfaat program bantuan stimulan perumahan swadaya juga dirasakan oleh Nasrun. Sebelum menerima manfaat, Nasrun mengaku rumahnya sudah tidak layak untuk ditinggali. Sangat memprihatinkan, Mas. Betul itu, memprihatinkan sekali. Sudah agak condong. Nasrun, seorang buruh lepas, sempat menolak bantuan tersebut karena menganggap besarnya pengeluaran saat renovasi rumah tidak seimbang dengan besar bantuan BSPS. Minimal kalau bikin rumah itu persiapan setidak-tidaknya harus di kantongnya ada 50-an juta. Makanya kami dari awalnya kan menolak. Selain mendapatkan bantuan dari masyarakat sekitar, Nasrun juga membuat batako sendiri untuk membangun dinding rumah. Lambatnya pengiriman material juga menjadi penghambat dalam proses renovasi. Aturannya Desember itu rampung, akhirnya mundur sampai Januari. Kan waktu itu kan terbatas, Mas. Dibatasi cuma 45 hari. Ya saya kebingungan bikin batako, bikin apa, saya sendiri bikin. Monggo Pak Nasrun. Aduh. Wih, rumahnya beda dengan kemarinnya. Waduh, sudah bagus. Ya, alhamdulillah ya. Iya, Pak Nasrun. Sudah nyaman? Ya, alhamdulillah nyaman, Pak. Oh, sekarang kekurangan apa lagi, Pak? Ya ini kan kalau di atas kan atas ya, sampai atas atapnya ya. Ini tapi belum ini kan sudah fungsional lah ya, sudah nggak bocor lagi ya. Ya, sudah bisa ditempati. Alhamdulillah. Komisi 5 DPR meminta pemerintah memastikan tidak ada kebocoran atau pemotongan bantuan sehingga seluruh anggaran dapat diterima utuh oleh masyarakat. Untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan program BSPS, Komisi 5 DPR membuka berbagai jalur pengaduan masyarakat, mulai dari tingkat desa hingga organisasi kemasyarakatan. DPR juga menyiapkan rumah aspirasi untuk menerima laporan terkait ketidaktepatan sasaran maupun dugaan penyimpangan dalam penyaluran bantuan. Makanya kita koordinasi dengan pemerintah paling bawah. Ada RT, ada RW, ada Babisa, ada Babinkamtibmas, ada juga BPD. Si rumah aspirasi itu terbuka 24 jam untuk aduan, masukan-masukan. Oh, ternyata nggak tepat sasaran, langsung kita tidak lanjut. Ini ternyata mohon maaf Pak, ini kurang sedikit sebenarnya Pak. Ya udah kita koordinasi.
Sementara terkait kekhawatiran bantuan BSPS sebesar 20 juta rupiah masih belum memadai untuk mewujudkan rumah layak huni. 20 juta itu ya mohon maaf kok bisa 30 juta lah. Karena ada beberapa masyarakat yang betul-betul nggak punya, pendapatannya di bawah UMR betul gitu kan. Masyarakat berpenghasilan rendah yang mungkin gajinya cuma 1 juta, mungkin gajinya 1,5 juta, ini nggak cukup. Karena sekali lagi ada orang yang kayak Pak Nasarudin masih untung, dia punya ada cadangan uang yang dia akan bangun, ada BSPS tinggal nambah. Tapi ada orang yang mohon maaf betul, yang kemiskinnya ya memang betul miskin, untuk makan sehari-hari aja nggak bisa, jangan nyimpan. Nah, di sini negara harus hadir. Program BSPS bukan hanya membangun rumah, tapi juga meningkatkan kualitas hidup, kesehatan keluarga, memperkuat ketahanan sosial, serta menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan nasional. Ketika rumah menjadi layak, keluarga menjadi lebih kuat, dan Indonesia menuju kesejahteraan yang merata. Saudara, kami tutup 60 menit special report edisi kali ini. Saya Ihsan Sitorus pamit. Sehat selalu. Sampai jumpa.